Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan malam hari ini dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa setiap kita boleh hidup dalam berkat, pemeliharaan, dan kemurahan Tuhan. Tundukkan kepala kita bersama-sama, satu hati kita akan berdoa. Buat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup setiap kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada dalam keadaan yang baik, dalam kecukupan, bahkan dalam kesulitan-kesulitan yang Kau izinkan terjadi Tuhan. Kami mau tetap bersyukur dan kami mau tetap memperkatakan bahwa Tuhan Yesus baik buat setiap kami. Malam hari ini bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Kami membuka hati kami untuk Engkau, kami menyambut kehadiran-Mu. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat, memberkati, bahkan memulihkan setiap hati kami. Terimalah korban pujian syukur kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, sumber hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah tinggalkanku. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kami mengingat kebaikan-Mu, selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Malam hari ini kami mau mengingat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu,
kecil yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan di sana kami melihat anugerah Tuhan, kemurahan-Mu menyertai jalan-jalan kami. Malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu buat kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Besar setiamu, besar kasih-Mu, anugerah-Mu menopang hidupku, kesetiaan-Mu mengiring jalanku. Aku bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Kau setia, kasih-Mu besar menopang kami. Kau memimpin kami dengan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memujikan Yesus. Haleluya. Buat setiap janji-janji-Mu kami bersyukur Tuhan. Buat setiap penggenapan-Mu kami bersyukur. Kami mengangkat hati kami menyembah-Mu. Kami mengangkat suara kami memuji Engkau, meninggikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kami melihat Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah kami mengalami kami ditinggalkan sendiri. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih.
perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat suara sama-sama kita naikkan pujian ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Dengan percaya, takkan pernah terlelap Kau. Kaulah segala-galanya buat kami. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama angkat hatimu, Bapak Ibu saudaraku, dengan percaya menyembah Tuhan. Sambil percaya mari katakan Kau baik. Kau setia bagi kami, tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Kau sertai kami, Kau menopang kami. Hati kami percaya
tangan setiap kami Tuhan. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Di dalam hidupku, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Buat hati kami terus mempercayai Engkau. Buat setiap kami boleh makin teguh. Dan kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Malam hari ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh memberikan hidup kami untuk dididik, untuk diajar oleh firman Tuhan. Mari Tuhan lakukan karya-Mu lebih lagi dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari setiap yang percaya sama-sama saya katakan, amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara boleh siapkan hati yang terbaik untuk terima taburan firman Tuhan. Satu pujian buat Tuhan. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Sama-sama kita katakan, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Angkat suara kita bersama nyanyikan. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Boleh sama-sama bertepuk tangan malam hari ini. Haleluya. Ajarku berdiam dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Dia menanti. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam
sejati. Angkat suara bersama-sama katakan, oh ku jambah hatimu. Oh, inilah rinduku. Katakan hidup kami, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bapak Ibu Saudara, sama-sama angkat suaramu, katakan hidup kami, hidupku oh, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafas kami dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ya, puji nama Tuhan, shalom saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sama-sama dalam kesempatan yang luar biasa. Kita boleh ada kembali untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih buat segala anugerah, kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di kesempatan Tuhan saat ini kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Bapa, berkati setiap kami Tuhan supaya kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah jalan bagi kami Tuhan dan terang bagi kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua kami hamba-Mu yang tidak melebihi daripada semua kami yang mendengar. Tuhan berkati. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kalau ada kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mencuri firman Tuhan, kami berdoa, kami tolak, kami tengging. Dalam nama Yesus, biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai memberkati firman-Mu ini sampai pemberitaan terakhirnya. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di surga hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-47. Ulangan pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-44 sampai yang 47, firman Tuhan berbunyi, nasihat Musa yang terakhir. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah
segala perkataan yang ku peringatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan pesan-pesan yang diberikan oleh Musa, ya, di mana sebelum dia yaitu dipanggil oleh Tuhan dan naik ke Gunung Nebo, dan di sana nanti tempat perhentiannya terakhir, maka di situ dia memberikan perkataan-perkataan karena dia tahu sebentar lagi dia tidak akan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau kita jeli, kita perhatikan bersama-sama, tentunya saudara, baik Musa maupun orang-orang Israel pada waktu itu, apalagi mereka mendapatkan perkataan-perkataan terakhir di mana sebentar lagi orang yang mereka kasihi, orang yang mereka hormati, ya sebentar lagi enggak ada. Saudara, tentunya saudara ada banyak linangan-linangan air mata. Saya percaya itu bahwasanya itu pasti terjadi. Ya karena saudara-saudaraku, ini pesan-pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Saudara yang terkasih, kita tahu sama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Artinya apa saudara? Musa ini merupakan seorang pemimpin yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Saudara perhatikan, dia memimpin hampir 3 juta orang untuk mereka berangkat dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Gak gampang saudaraku membawa orang yang sedemikian rupa. Apalagi kita tahu sama-sama bangsa Israel dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu. Saudaraku, gak gampang dikasih tahu saudara. Tetapi saudaraku terkasih, saudara, Musa membawa mereka, memimpin mereka. Ya, dengan jumlah yang cukup luar biasa. Ya, kita perhatikan sama-sama kalau Musa membawa begitu banyak orang, tentunya dia bisa ya harus menyelami perkataan-perkataan mereka. Nah, saudaraku, malam hari ini saya akan membagikan ini saudaraku. Nah, ayat yang pertama dikatakan, lalu datanglah Musa bersama dengan Yosua bin Nun menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh Israel. Nah, apa sih yang sudah disampaikan? Perkataan-perkataan apa saja yang sudah disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel? Saudara, ternyata kalau kita membaca di dalam mulai dari pasal yang ke-28 sampai pasal yang ke-33 itu merupakan perkataan-perkataan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Salah yang pertama, kalau kita baca, kita perhatikan, ya Musa menyiratkan di situ, menuliskan bahwasanya selama kamu berada dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, pakaianmu selama 40 tahun tidak pernah rusak. Kasutmu yang kamu pakai selama 40 tahun tidak pernah rusak. Saudara yang terkasih, saudara bisa bayangkan, ya tidak ada merek yang terkenal sekalipun di dunia ini yang mempunyai bahan yang cukup bagus, ya tahan dengan keadaan yang sedemikian rupa, ya tahan dengan keadaan yang cukup lama. Ya bukan disimpan loh ya. Mereka pakai baju, pakai jubah itu saudara di padang gurun. Kalau panas terlalu panas, kalau malam terlalu dingin saudaraku. Ya itu yang mereka pakai. Tetapi perkataan yang diucapkan oleh Musa, baju yang kamu pakai tidak robek, tidak rusak. Kasut yang kamu pakai
tidak robek, tidak rusak. Selama 40 tahun. Apalagi saudaraku, makanan. Tuhan menyediakan makanan buat mereka ya dengan luar biasa. Setiap pagi sudah tersedia makanan buat mereka, yaitu mana. Yang sampai hari ini tidak pernah kita jumpai di negara pun, di negara manapun, saudara-saudaraku, yang namanya mana. Ya. Tetapi Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka yang pingin, bosan Tuhan, bosan Musa makan ini mana ini hambar, ini tok ya. Mereka pingin makan daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Tuhan kirimkan supaya bisa mereka makan daging. Saudara-saudara yang terkasih, ini kasih kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Apalagi yang diberikan Tuhan. Musa memberikan dengan pilihan kehidupan. Antara kehidupan dan kematian. Antara berkat dan kutuk. Alkitab mencatat bahwasanya Musa mengatakan, pilihlah kehidupan supaya kamu bisa hidup. Pilihlah kehidupan supaya kamu bisa hidup. Ya, pilihlah berkat, ya, jangan kutuk, saudara-saudara. Saudara, itu yang diberikan oleh Musa, perkataan-perkataan yang sedemikian. Apalagi saudaraku, penyertaan Tuhan dalam menghadapi setiap musuh. Saudara perhatikan kita sama-sama bahwasanya dalam perjalanan tidak serta-merta mereka yaitu berjalan saudara-saudara menghadapi keadaan yang aman-aman saja. Mereka harus berperang melawan bangsa Moab. Mereka harus berperang melawan bangsa Amalek. Mereka harus berperang kepada bangsa orang enak yang tinggi-tinggi perawakannya besar-besar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Memberikan kemenangan demi kemenangan kepada orang Israel. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 dikatakan apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ini yang dijanjikan Tuhan. Ya, secara garis besarnya saya berikan bagi kita semuanya. Berarti saudara-saudara yang terkasih, pesan-pesan yang diberikan oleh Musa ini membawa satu dampak yang luar biasa untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun nantinya Musa tidak ada lagi bersama mereka, sekalipun tidak ada pemimpin besar yang bersama saudara mereka, karena Yosua sudah dipersiapkan di situ ayat yang ke-44. Saudaraku yang terkasih, ini yang dipesankan oleh Musa. Inilah merupakan perkataan-perkataan yang diberikan Musa kepada bangsa Israel. Nah, dari hal ini saudara-saudara yang terkasih, apa makna, apa pesan yang diberikan oleh Musa sebagai kita anak-anak Tuhan bisa terrealisasi bagi kita sampai saat ini, saudaraku. Ada 3 yang mau saya sampaikan, apa saja saudaraku. Yang pertama di ayat yang ke-46 dikatakan perhatikanlah segala perkataan yang kusampaikan. Saya ulangi, perhatikanlah segala perkataan yang kusampaikan. Saudara-saudara, ini yang dimaksudkan Musa dan bisa juga terjadi bagi kita. Perhatikanlah segala perkataan yang kuucapkan pada hari ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, perhatikanlah, perhatikanlah. Biasanya ketika orang memperhatikan, ketika orang menyimak, ketika orang saudaraku mengikuti setiap perkataan-perkataan seorang yang berbicara, maka dia akan menyimpan. Dan setelah dia selesai menyimpan, keluar selesai dari sesi perkataan yang diucapkan itu, maka dia akan melakukannya. Maka dia akan melakukannya. Saudara-saudara dengan cara apa memperhatikan? Dikatakan di situ adalah dengan cara saudaraku memberikan perhatian, memberikan perkataan-perkataan firman itu kepada anak cucunya.
Nah saudara-saudara, memang di dalam Amsal dikatakan bahwa orang benar itu meninggalkan warisan. Nah tentunya bukan hanya berbicara mengenai warisan harta, tetapi yang terutama adalah warisan iman. Ini penting sekali karena saudara-saudara yang terkasih, satu ketika warisan itu bisa hilang, warisan itu bisa lenyap saudaraku. Tetapi ketika kita memberikan warisan iman kepada keturunan kita, maka saudara-saudaraku itu menjadi satu hal yang bisa dipegang sampai dia besar, bahkan sampai dia saudara-saudaraku nanti dipanggil Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ini penting sekali, perhatikanlah segala perkataan yang kusampaikan. Ada satu cerita saudara, satu orang anak, dia mulai dididik orang tuanya dengan sederhana, tetapi didikan ini membawa dia kepada satu hal yang baik saudara. Nah orang tuanya ini dari kecil mendidik anaknya ini disiplin untuk ketika lampu dimatikan, lampu tidak lagi dipakai dimatikan, air yang keran sudah tidak dipakai dimatikan. Ya lantai yang kotor itu ya kalau dilihat yang kotor langsung dibersihkan. Nah satu kali saudara-saudaraku, saudara anak ini setelah tamat kuliah, dia saudaraku menerima karena melamar satu pekerjaan karena ada satu perusahaan membuka lowongan kerja. Saudara, dia kemudian datang ya karena sudah banyak di situ para pelamar-pelamar yang lain saudaraku. Ketika dia masuk kepada perusahaan itu saudara, di situ dia melihat saudaraku ada keran air yang terus ngocor ya, terbuka saudaraku. Lalu saudara, dia matikan keran ini. Terus dia berjalan lagi saudaraku menuju tempat pendaftaran itu. Dia lihat saudaraku ada sampah ya bertebaran di situ saudaraku. Lalu dia pungut sampah ini, dia buang ke tempat sampah. Kemudian saudaraku ada lampu di situ saudaraku yang menyala. Karena dilihatnya lampu ini tidak diperlukan maka dimatikan saudaraku. Saudara yang terkasih, ternyata tingkah daripada anak ini saudaraku itu direkam ya oleh CCTV dan itu diperhatikan oleh manajemen perusahaan ini saudaraku. Sekian banyak orang saudaraku lalu lalang melihat air ngocor, pintu lampu yang tidak digunakan itu dibiarkan begitu saja. Dan ada sampah saudaraku dibiarkan begitu saja saudaraku, begitu banyak orang. Tetapi anak ini saudaraku dengan didikan orang tuanya dari kecil seperti itu saudaraku, sehingga tatkala dia melamar saudara-saudaraku maka saudaraku perusahaan itu langsung menerima anak ini saudara. Dari contoh yang kecil ini, didikan yang kecil ini saudaraku, saudara kita harus melakukannya. Karena ini yang dirindukan Tuhan. Bagi saudara dan saya, perhatikan segala perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan melalui Musa pada waktu itu. Sehingga saudara yang terkasih, saudara, supaya bangsa Israel mereka diberkati oleh Tuhan. Bagaimana setiap dengan kita saudaraku. Setiap minggu kita setiap rebu mendengarkan firman Tuhan. Apakah ada perkataan-perkataan, apakah ada firman Tuhan yang lengket, yang kita simpan dalam hati kita untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari saudara. Tuhan menyuruh kita untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kita tidak mau. Kita ketemu orang saudaraku dengan orangnya ya kita enggak mau mengampuni. Wajah kita jangankan untuk bertegur sapa, tetapi saudara yang terkasih, ya melihatnya saja kita sudah buang muka. Ya, wajah kita tidak ramah. Saudara yang terkasih ini, saya mau katakan kita sama saja tidak memperdengarkan firman Tuhan. Tidak mendengarkan, tidak memperhatikan segala perkataan-perkataan firman Tuhan. Saudara, di tempat ini kita diajak untuk setia, untuk beribadah kepada Tuhan.
Tetapi saudara dengan berbagai seribuan macam alasan, saudara tidak datang beribadah ke tempat ini. Saudara, banyak hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan terhadap firman Tuhan ini. Karena di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik. Ya, yang tidak mengikuti jalan orang fasik, yang duduk-duduk sampai jauh malam. Tetapi orang yang merenungkan, orang yang memperhatikan perkataan firman Tuhan, itu diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ia seperti ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah saudara, ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Perhatikanlah segala apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Karena ini penting sekali. Makanya nanti ketika nanti menghadap tahta pengadilan Tuhan, dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu, engkau akan dibenarkan di hadapan Raja di atas segala raja. Bagaimana kita bisa dibenarkan? Bagaimana kita bisa memperkatakan perkataan itu kalau kita tidak pernah memperhatikan? Saya percaya saudara-saudara terkasih, saudara ketika kita memperhatikan, ya, ketika kita memperhatikan, kita menyimpan dan kita melakukannya. Apa yang saudara tidak bisa, saudara akan bisa melakukannya. Saudara akan bisa melakukannya. Saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang tadi dulunya tidak bisa masak. Tetapi karena dia memperhatikan, karena dia mau memperhatikan, maka dia bisa menjadi masak. Banyak orang yang tadinya tidak bisa main musik, ya karena dia mau memperhatikan dan menyimak dan mau melakukannya, maka dia bisa memain musik. Banyak orang yang tadinya saudara-saudara yang terkasih, saudara tidak bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Karena dia memperhatikan, maka dia bisa melakukannya. Ya, makanya saudara-saudara penting sekali. Karena apa yang kita perhatikan, apa yang kita ucapkan, itu kita simpan. Dan nantinya juga kita berikan kepada anak cucu kita. Supaya juga mereka menjadi keturunan yang diberkati Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi pesannya? Yaitu perkataan ini bukanlah perkataan hampa atau omong kosong. Tetapi menjadi hidup dan menjadi gaya hidup. Ya, di ayatnya yang ke-46 dikatakan di sini. 47 maksud saya, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Nah saudara yang terkasih, yang kedua yang menjadi pesan Musa dan bisa juga menjadi bagian kita dalam hidup kita adalah perkataan firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi kita harus memperhatikan perkataan-perkataan yang disampaikan. Yang kedua adalah perkataan itu bukan hanya omong kosong. Bukan hanya saudara yang terkasih ya kata-kata yang tidak berguna. Tetapi itu merupakan satu hal yang menjadi gaya hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Saya percaya ketika kita mempraktekkan, kita memperkatakan, kita melakukan firman Tuhan. Itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga kita tadi yang gampang mengucapkan kata-kata kotor. Kata-kata makian. Kata-kata yang jahat saudaraku yang menyakitkan orang lain. Maka perbendaharaan perkataan kita akan dirubah menjadi perkataan-perkataan yang luar biasa. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menasehati, kata-kata yang membangkitkan semangat orang lain. Saudara, saudara yang terkasih, ini yang luar biasa yang terjadi ya dalam firman Tuhan. Kadang-kadang kita seringkali lupa. Kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kadang-kadang firman Tuhan itu sering kita masukkan dengan akal dan logika kita yang otak kita ini hanya sebesar bakpao, saudaraku. Mana mungkin bisa terjadi, mana mungkin bisa ada, mana mungkin bisa berjalan. Kita sering berbukan seperti itu. Dengan kata lain kita mengucapkan bahwa perkataan-perkataan firman itu sepertinya omong kosong.
Tidak ada berarti apa-apa. Saudara, Alkitab yang kita pegang ini merupakan adalah suratan Tuhan yang berisi tentang janji-janji Tuhan, ribuan janji Tuhan. Tetapi saya mau katakan saudara-saudaraku, Alkitab ini merupakan Alkitab yang luar biasa. Yang hampir semua sudah digenapi oleh Tuhan. Yang hampir semua sudah digenapi oleh Tuhan. Tinggal sedikit lagi saudaraku. Ya, seperti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, setiap kita yang percaya, kita harus percaya bahwa satu waktu nanti Tuhan akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Dari mimbar yang kudus ini saya mau katakan, perhatikan sama-sama. Bahwasanya saudara percaya atau tidak, siap atau tidak, saudara, kedatangan Tuhan Yesus akan datang, akan terjadi ya dalam kehidupan kita. Saya mengingat dari contoh daripada Lot dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang keempat. Di situ dikatakan Lot berbicara kepada kedua bakal menantunya. Alkitab katakan bahwasanya apa yang diucapkan Lot yang berbicara sebentar lagi Sodom dan Gomora akan dihanguskan, akan di bumi hangus, dilenyapkan oleh Tuhan. Ya, kedua bakal menantunya mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu lelucon saja. Ya, dengan kata lain kedua bakal menantu Lot ini saudaraku, mereka tidak percaya bahwa sebentar lagi Tuhan akan melenyapkan, membinasakan Sodom dan Gomora. Dan benar saudaraku terkasih, mereka tidak percaya. Maka Lot, saudaraku terkasih, dan kedua anaknya, ya, dan terakhir istrinya menjadi tiang garam karena malaikat katakan jangan toleh, jangan lihat ke belakang, tetapi dilihatnya juga menjadi tiang garam. Dan akhirnya apa saudaraku? Semuanya binasa, semuanya mati binasa. Saudara. Jangan sampai hal ini terjadi, jangan sampai hal ini terjadi atas diri kita. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Mereka tidak mempercayai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan ini adalah iya dan amin. Iya dan amin. Ya, yang akan menjadi, saudaraku, terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Pasti terjadi dalam kehidupan setiap umat manusia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya, ketika kita mempunyai satu persepsi pandangan bahwa oh paling itu nggak tahu terjadi kapan, atau mungkin angin berlalu saja, saya mau katakan dari mimbar ini, saudara sudah meremehkan, sudah meremehkan, ya sudah meremehkan. Makanya jadilah firman Tuhan ini menjadi gaya hidup saudara dan saya, gaya hidup saudara dan saya. Karena apa saudara terkasih? Karena firman Tuhan inilah yang memberikan kekuatan semangat untuk kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Saudaraku. Tetapi melalui firman Tuhan yang menjadi teropong, yang menjadi pegangan, yang menjadi dasar bagi kita untuk melangkah dalam hidup ini saudaraku. Saudara kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam menjalani hidup ini. Ya, tidak ada yang omong kosong. Semua janji firman Tuhan. Mungkin saudara berkata, ya aku sudah baca firman, aku sudah berdoa, aku sudah memuji Tuhan. Tapi kok aku belum mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Waktu kita bukannya waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya, sesuai janji Tuhan, sesuai waktunya Tuhan. Akan saudara nikmati janji Tuhan itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan melakukan segala perkataan ini dengan setia, maka Tuhan akan memberikan umur panjang bagi kita. Ya, ayat yang ke-47b dikatakan di situ, yaitu dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita saudara mendengarkan perkataan, memperhatikan firman Tuhan ini. Lalu kita mempercayai firman Tuhan itu bukan omong kosong, bukan rekaan belaka.
Maka yang ketiga, saudara-saudara terkasih, Tuhan akan memberikan kita umur panjang. Artinya Tuhan memberkati kita pada waktu masa-masa umur kesempatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Salah satunya adalah dengan melakukan hukum kelima yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, hormatilah orang tuamu supaya Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu kepadamu ya, dan lanjut umurmu seperti Tuhan memberkatinya, Tuhan memberkati engkau pada dirimu. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara menghormati orang tua supaya lanjut umurmu ya yang diberikan Tuhan kepadamu. Bapak banyak saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara kita tadi sudah pada step yang kedua percaya, kita melayani, kita memuji Tuhan, kita berdoa. Tetapi pada step yang terakhir ini saudaraku, ada orang tua kita yang tidak kita hormati. Orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang sudah mendidik kita. Orang tua yang sudah membesarkan kita. Tetapi kita tidak menghalang, tidak menghormatinya. Saya mau katakan saudara sudah menjadi sudah gugur saudara. Karena ini hukum Tuhan. Ya, bahkan kalau saudara baca dalam perjanjian lama, bahwasanya ketika kita mengutuk orang tua kita tidak menghormati orang tua kita, hukumannya adalah kita akan dirajam batu. Dirajam batu pada waktu itu, saudaraku. Saudara bisa bayangkan kalau hukum itu diterapkan kepada kita, pada orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Apa jadinya, saudara? Saudara akan dihukum dirajam batu, saudaraku. Tetapi itu, saudaraku, tidak terjadi bagi kita. Karena memang itu hukum Taurat di dalam perjanjian lama dan tidak termasuk dalam hukum ya KUHP Indonesia. Enggak. Tetapi saya mau katakan saudaraku dari mimbar ini bahwasanya untuk kita mau menikmati masa-masa umur kita dan diberkati Tuhan. Salah satunya kita harus menghormati orang tua kita. Tidak ada tekanan, tidak harus ada tekanan bahwa kita akan dirajam batu, enggak perlu saudaraku. Tetapi hukum yang diberikan Tuhan kepada kita, wajib hukumnya ketika kita menghormati orang tua kita. Saudara-saudaraku terkasih, ini penting sekali. Ya, karena saudaraku dari orang tua kita bisa dibesarkan, kita bisa dibiayai sekolah kita bisa belajar apa yang baik. Saya mau katakan juga dari orang tua, harus seperti di ayat yang pertama tadi, mengajarkan kepada anak-anakmu, yaitu ajaran tentang firman Tuhan. Jadi turun-temurun mereka menjadi takut akan Tuhan. Tidak ada harta, tidak ada warisan yang lebih berharga daripada warisan firman yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Karena ini menjadi tuntunan hidup kita supaya sama-sama kita mendengarkan perkataan-perkataan firman Tuhan. Supaya hidup kita berhasil dan beruntung kemanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat segala anugerah kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Bapa. Melalui pesan firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Dari setiap firman-firman yang sudah kami dengar, kami mau memperhatikan, kami memperkatakan, kami simpan dan terlebih kami lakukan ya Tuhan. Dan kami mempercayai firman Tuhan ini bukan perkataan omong kosong. Tetapi firman Tuhan adalah benar adanya ya Tuhan. Dan kami percaya saat kami melakukannya, maka Tuhan akan memberkati kami sepanjang umur hidup kami. Dengan umur yang panjang yang Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama berkat firman Tuhan atas umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Di dalam kuat kuasa nama-Mu. Terpujilah nama Bapa, kami berdoa mengucap syukur kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap kita diberkati firman Tuhan, amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita malam hari ini. Satu kali lagi saya rindu mengajak kita semua boleh buka hati,
serahkan seluruh keberadaan kita ke tangan yang tepat, yaitu pencipta kita. Buka hati kita Bapak Ibu Saudara. Kaulah andalanku, Kaulah harapanku, ku tahu Kau setia selalu menopangku. Tuhan ku mau setia, ku pegang janji-Mu, firman-Mu setia terangi jalanku. Kaulah andalanku, Kaulah perisaiku, ku tahu Kau setia selalu menjagaku. Tuhan ku mau setia, ku berikan hidupku, firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Firman-Mu setia terangi jalanku. Kita saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama saudara kita akan terima berkat Tuhan. Daripada Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang datang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai memberkatimu. Mulai saat hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata